Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, saat berjalan melintasi padang gurun, mereka berbalik melawan Allah dan Musa. Akibat pemberontakan itu, ular-ular tedung memanggut mereka. Maka Musa membuat ular tedung tembaga pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipanggut ular dan memandang ke ular tembaga itu akan selamat. Peristiwa ini merupakan gambaran dari peristiwa peninggian Yesus di atas kayu salib. Barang siapa percaya dan memandang Yesus yang ditinggikan di atas salib itu akan diselamatkan. Kepada Nikodemus, Tuhan Yesus berkata, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Saudara-saudariku yang terkasih, di rumah-rumah orang Katolik biasanya terdapat salib yang digantung di tempat yang strategis. Dari segi estetika, salib itu memang indah. Maka tidak heran bila salib sering dijadikan sebagai dekorasi. Bahkan orang-orang yang tidak terlalu peduli dengan iman Katoliknya pun sering menggunakannya sebagai aksesoris. Misalnya berupa kalung atau anting. Tetapi sebagai orang Katolik yang baik, salib suci itu bagi kita bukan sekedar dekorasi atau aksesoris. Salib suci itu merupakan tanda iman kita akan Yesus Kristus. Kita menggantungkan salib di rumah karena kita mengimani dan memuliakan Kristus setiap saat yang mati di kayu salib untuk menebus kita. Kita tempatkan salib di tempat yang paling strategis
sebagai ungkapan bahwa Kristus mendapat tempat yang utama di hati kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan Pesta Salib Suci. Hari ini adalah hari di mana kita hendaknya menoleh ke belakang dan merenungkan apa yang telah dilakukan Yesus di Gunung Kalvari. Sebuah peristiwa yang sangat sulit diterima oleh akal pikiran manusia apabila belum diterangi oleh Roh Kudus. Salib itu bukan penghinaan, melainkan peninggian atau pemuliaan terhadap Yesus. Ia ditinggikan dan dimuliakan agar semua orang bisa memandangnya dan mengalami kuasa penyelamatannya. Dengan memandang salib, kita melihat dua palang kayu yang horizontal dan vertikal. Yang horizontal melambangkan kasih Allah, kasih kita kepada sesama. Yang vertikal menjadi simbol kasih kita kepada Allah. Dengan demikian, bila kita melihat salib, kita juga melihat cinta dan pengorbanan Yesus yang sangat besar bagi kita. Kematiannya di salib adalah demi menyelamatkan kita. Salib suci itu mengingatkan dan mengajak kita untuk mencintai sesama dan rela berkorban demi mereka. Salib suci itu mengajak kita untuk lebih mengenal cinta Tuhan Yesus dan kemudian membagikan cinta Tuhan kepada orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, pada pesta salib suci ini, marilah kita bersukacita atas salib Kristus. Kuasa penyelamatan yang memancar dari salib suci itu, yang menghapus segala dosa kita dan membawa kita masuk ke dalam persekutuan yang penuh dengan Allah, sehingga kita menggapai hidup yang sejati. Ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa salib-Mu merupakan tanda paling agung dari cinta kasih-Mu kepada kami. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kami untuk dapat mengikuti jejak-Mu sebagai murid-murid-Mu yang baik. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.